Sharingnya tuh di situs bajakan, tapi selain LK21 ada Telegram juga kan. Nah gitu. Udah ada Telegram. Lebih expert lagi ya. Lagi pengen gratisan ya beneran nih Mas Nanda. Gitu tiba-tiba kayak ngerasa kayak, ih gue salah banget deh kayaknya nih. Apa gue out aja tapi seru nih gitu. Aku kayak gitu soalnya. Pasti sih. Gitu. Pasti. Tapi cuman lambat laun ingat lagi kalau mereka tuh udah kerja keras loh bikin film ini, nggak mudah loh. Subtitlenya itu. Subtitlenya lucu-lucu. Subtitlenya Apa lucu itu? banget. Apa itu? Selain nasi cumi hitam Pak Kris, ada lebah ganteng. Iya itu. Mungkin kedepannya cara kita tuh ya kayak tadi kan kita dah beberapa udah banyak yang sadar gitu kan. Udah sadar. Untuk ya kedepan. Oke, good morning, good afternoon, evening, and night bagi semua yang menonton video ini di waktu tertentu itu ya. Yes, Perkenalkan, morning. nama saya Ersifa Diwa Zahra akan memandu sesi obrolan santai pada podcast pagi ini. Dan nih udah ada temanya ya guys ya, ngobrol generasi Z, Pancasila dan internet. Nah di sini udah tersedia nggak tuh kayak makanan aja tuh jadinya ya. Sudah hadir 3 teman kita yang akan aku jejelin, sodorin sama pertanyaan-pertanyaan terkait hal ini dan diskusi-diskusi santai lainnya. Nah oke, perkenalkan persona kalian guys, silahkan. Dari Mas Irsal dulu deh. Oke, mungkin dari aku perkenalan singkat aja ya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Irsal. Saat ini menempuh pendidikan sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, mantap. Oke, Mas Nanda. Oke, perkenalkan nama gue Muhammad Nanda Akhyari. Gue adalah mahasiswa dari jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, angkatan 2024. Satu fakultas kita ya Mas ya? Ya, Ya, oke. Jadi host dan saudari yang di depan saya juga itu satu jurusan dengan saya teman-teman. Aduh, nah ini dia nih. Siapa? Perkenalkan Mbak, Halo, saya. perkenalkan nama aku Aisyah Monasari. Aku juga mahasiswa Universitas Riau, jurusan Teknik Sipil. Sama dengan Nanda. Sipil solid, jadi cuma 3 orang yang satu beda sendiri. Tahu dah. Merasa imposter ya? Tadi sponsor ya. Aduh. Iya lagi, Sulit deh. Iya lagi. Nah, aku buka dulu aja ya. Tema obrolan kita ini tuh terkait Pancasila dan internet, guys. Kita akan berdiskusi nih, hubungan Pancasila dan internet itu seperti apa? Bagaimana cara kita sebagai generasi Z nih, khususnya mengamalkan Pancasila di era globalisasi seperti ini. Tapi sebelum itu ya, aku mau tanya deh, apa sih kesibukan kalian sekarang ini? Dari Mas Irsal dulu deh. Sebagai mahasiswa ilmu komputer itu kesibukan nggak jauh-jauh dari ngoding ya. Ngoding. Dan tugas-tugas lain dari dosen itu aja sih sebenarnya. Dan juga mau dibilang kura-kura, kuliah rapat, kadang rapat kadang enggak juga. Bukan kupu-kupu ya, kura-kura. Kadang kupu-kupu juga, Oh, jadi kadang nggak kupu-kupu tentu. juga. Kadang jadi kura-kura, kadang jadi kupu-kupu itu aja sih. Oke lah. Terus lanjut. Mas Nanda, kita nih fakultas teknik nih. Tadi habis. Ya itu dia. Jadi kalau dari gue pribadi sama kayak kalian berdua sih. Kita kan tadi habis jemput nilai UAS matematika dasar. Aduh, gak usah dibahas dah tuh ya. Nilai UAS matematika dasar di Fakultas Teknik. Artinya sekarang lagi masa-masanya UAS, persiapan UAS, begitu teman-teman. Iya deh. Gitu. Mbak Mona, Samain aja deh. temen aja. Nggak apa, ya. nggak bikin Enggak jauh-jauh juga dari tugas. kuliah laprak ya. Belum Mas, nanti semester 3 kita mulai. Sabar, tahan. Tapi kalau soal proyek-proyekan, kami semester ini tuh lagi ngitung volume jalan raya gitu. Gitu. Jadi kami ke pinggir jalan raya, terus ngeklik berapa mobil sedang, terus motor gitu-gitu. Kalau Mas Irsal, hitung volume komputer juga nggak? Enggak ya? Enggak sih. Oh, enggak. Ngapain tuh ngodingnya tuh Mas? Ngodingnya paling bikin website. Oh iya. iya. Apa tuh contohnya? Ya paling masih belajar bikin user interface bagian front end aja. Pakai bahasa ngoding apa? C. Kalau dari Oh, Java sekarang ya? ini Kita nggak ngerti masih emang. belajar Java. Oh iya, Java dulu nih. Java. JavaScript itu. Iya. Oke lah.
Terus ada yang lain gitu nggak, kayak hobi gitu yang kalian lagi tekuni sekarang? Kayak misal apa, kayak nonton, baca gitu? Tanya aku nih. Iya nih, Mona tuh. Oh, tentu saja aku suka nonton film. Apa tuh sekarang tuh? Halus, ya. bridgingnya halus. Oke. Maksudnya Gimana tuh? Lanjut. Film-film apa yang lagi menarik sekarang? terakhir aku nonton itu apa ini disebut? Gak apa-apa. Thunderbolts. Agree. MCU filmnya. ya. Iya, MCU mah pasarnya Yang nggak katanya- diraguin lagi. Yang katanya itu bakal jadi titik baliknya MCU setelah Ya. beberapa tahun ini. Tapi emang bagus, Cai. Ya bagus. Ya, belum Dari sempat nonton. trailer ya, sebagai gue pribadi yang piawai di bidang Wih, penontonan film gitu. reviewer ya, reviewer. Jadi MCU itu lagi agak-agak down gitu secara viewer dan keinginan viewer untuk kualitas filmnya itu lagi agak down belakangan ini. Dan Thunderbolt itu vibe yang diharapkan dari penonton itu kayak film Captain America 2 sama film Captain America Civil War gitu. Vibes-nya yang ada politiknya, ada anti villainnya gitu-gitu. Ratingnya berapa kalau dari kalian? Mona dulu, silakan. Aku 8,5/10 lah. Tinggi juga ya. Maksudnya untuk Apa tuh? Ya, sisanya gimana? bagus lah untuk dijadiin comebacknya MCU karena kan sebelumnya ya gitulah. Tuh. Kalau dari gue sendiri ratingnya belum bisa karena memang belum nonton. Wah, sama. Sama kayak gue juga, Sama-sama. nonton belum ada waktu Iya. sih. Udah turun belum ya dari bioskop? Masih. kalau nggak salah. Masih kok. Sisa berapa hari lagi tuh? BTW biasa nonton di mana? Di SKA, di XX1 atau di apa itu yang dekat jalan LW, apa? yang Transmart. ya LW kan sama SKA dekat iya. kan. Ciputra. Ciputra, Iya. Transmart. Transmart udah sepi kayaknya Transmart itu kan ya kan. Iya, Serius. setuju. Karena Yang dekat itu loh yang bioskopnya biasa. jalan Riau, jalan apa yang di belakang situ apa namanya? Holiday. Pokoknya ada yang itu biasanya tiket yang murah gitu. Oh iya. Kalau cari di Holiday Tix juga loh, Holiday di sisi Mangaraja. Oh, iya. Tau nggak? Cuman kan karena aku tinggalnya di Circle Panam ya. Jadi ke situ. Dia juga Seringnya ya, di kebetulan lingkup SKA sama lingkungannya meskipun Iya, harus iya. bayar tiket Bayar. agak kebetulan mahal gitu kan. domisiliku Goba ya, jadi aku mainnya Holiday, murah juga. Iya. Karena ini ya dari salah satu alasan nonton film yang paling malas kadangnya itu satu waktu, kedua harga kan. Iya. Harga tiket tuh kan kita sebagai kalau dari teman-teman gue kan ada Medan katanya. Kalau di Medan itu lebih mahal lagi tiket katanya. Tapi ya orang itu udah biasa itu. Kalau kita nih kalau udah upper 50.000 itu udah dianggap mahal gitu. Iya. kan. Apalagi pas weekend. Apalagi pas weekend ya, Pas setuju. weekend. Bentar kita mahasiswa kan buat free aja tuh susah gitu kan nyari waktunya. Iya. Dan pas Yops. weekend mau nonton pun Betul, kayak ya betul. males mahal Agree, deh agree, gitu agree. kan. Betul. Agree. Kalau dari gue sendiri tuh biasanya kalau filmnya tuh tidak sempat nonton gitu ya, apalagi di tengah kesibukan kita sebagai mahasiswa, itu biasanya emang nunggu agak 3 bulan sampai muncul di Disney Plus, Hotstar gitu. Karena kalau Langganan berarti Anan ya? Netflix ya. langganan jikalau ada yang memang udah numpuk gitu yang seru-seru filmnya itu yang nggak sempat nonton, misal juga. seriesnya Moon Knight sama film Doctor Strange in the Multiverse of Madness gitu belum nonton, terus nanti ya 3 bulan setelah mereka tayang tuh langganan gitu biar sekaligus nonton kan lebih murah, lebih enak juga homey gitu nonton di rumah. Ya setuju. Gitu. Memang kalau nggak sempat nonton bioskop itu kita harus, apalagi kalau nggak keluar lagi kan di bioskopnya, harus sabar jadinya nunggu di Nunggu di situs-situs situs, Netflix, iya, Netflix. Disney Plus, Betul. atau apa gitu kan untuk kita supaya nonton. Tapi Betul. aku sendiri nih Iya. selain dari Disney Plus, Netflix itu ya langganan bayar gitu. Ada satu trik sih dari aku. Gitu, gimana Cuman tuh? aduh kalau ngomongin trik ini nggak tahu lah dari persepsi kalian masing-masing lah. Kalau aku kadang masih bisa sering make gitu. Ya kalian tahu lah ini situs-situs bajakan gitu kan. Ini udah masuk ke topik kita juga nih guys ya nih. No illegal sites Oh iya, gitu no kan. illegal sites, ya. Udah Oke, masuk oke, ke oke, no oke. illegal site. Tuh gimana tuh ceritanya tuh Mas Irsal tuh, triknya tuh? Aduh kalau ditanyain film bajakan ini udah hafal lah situs-situsnya gitu ibaratnya. Yang kita harus akses tuh sebenarnya ilegal sih sebenarnya. Terus jadi kita dia no illegal set sebenarnya, tapi ya karena tadi pertama nonton di bioskop itu
kalau apalagi kita nggak sempat waktu di weekdays, di weekend itu mahal. Kemudian langganan itu kadang ya mahasiswa tahu sendiri lah kan, ini ibaratnya langganan untuk suatu hal yang sebenarnya untuk fun-fun gitu kadang males juga sebenarnya, kayak kecuali Spotify wajib, setuju. Itu langganan sebulan 3 bulan dia jabanin. Iya. Karena kalau langganan Netflix, Disney Play, Disney Plus, kalau misalnya nggak ketonton merasa sayang gitu dia, karena kan nggak sempat nonton nggak pakai gitu kan. Jadi Nggak kadang tiap tuh hari juga kan. ya setuju. Makanya kadang ya kalau pengen nonton film bagus sekali lah gitu, ya kalau ada di situs bajakan, kadang nontonnya dibajakan gitu kan. Lebih cepet juga kan munculnya. Iya. Tapi biasanya kalau yang cepet itu yang masih standar kamera burik itu. Tapi 2 minggu gitu udah HD loh. Ya, karena memang ada sih. Tergantung hackernya sih. Iya. Ini kayaknya udah pada tahu semua nih ya tentang situs-situs ini ya. Aduh. Udah justru rahasia itu, umum ya. justru itu kita membahas di sini untuk mengevaluasi dan untuk mengingatkan para viewer semua. Sekalipun kami pernah punya pengalaman itu, di podcast kali ini kami memang bahas untuk menyadarkan gitu. Kenapa sih ini tuh nggak boleh dan udah nggak kami lakukan lagi gitu. Betul sekali. Kalau dari gue pribadi sih ceritanya gini. Dulu waktu SMP tuh adalah megang-megang laptop gitu ya. Laptop yang nggak dipakai itu pertama kali punya gadget yang leluasa untuk dipegang gitu. Nah disitulah melihat bahwa nyari film tuh gimana sih gitu. Dan kalau waktu SD itu kadang-kadang guru-guru tuh suka nyetelin film, ada TV gitu di kelas. Dan dari file filmnya baru nyadar ketika SMP itu, ketika punya laptop itu, oh ternyata filmnya film bajakan ya gitu. Dan film bajakan ini kita nggak cuma bisa akses di kayak LK21 atau Pusat Film 21, warnet pun ada yang menyediakan gitu. Jadi mereka download, iya mereka download di drive mereka, terus nanti kalau kita sewa di warnetnya bisa disalin ke flash disk kita gitu. Sampai kayak gitu ya. Dulu juga ada yang sampai itu loh, bikin CD terus dijual kemana-mana. Iya. CD bajakan ya. Kalau CD itu, oh iya itu malah sebelum LK21 ini Iya. ya. Bajakan yang Pas lebih kita masih SD, aku pernah beli. iya. Aku pernah beli. Apa tuh? Film ini loh, film Rayo 2 yang burung biru itu loh. Oh iya, Rayo. itu emang lagi boomingnya tuh tahun Iya. 2012-an Yang kedua. dia ya. Kalau gue sendiri dulu Transformers gitu. Kan 2012 itu Transformers. Tanpa dia sadari itu bajakan yang pertama kita tahu ya. Iya. Betul. Aku juga. Kalau Aku juga dulu nggak tahu. apa yang teman-teman tahu kan, kalau kayak aku ya untuk akses laptop itu susah, baru pas ketika SMA itu baru kenal sama laptop gitu kan. Karena anak kampung juga, dulu taunya teman-teman tahu nggak DVD gitu kan. Nah dulu tuh sering juga tuh nggak tahu karena ini DVD itu dibeliin gitu kan. Kalau pas setelah cari tahu ternyata rupanya ini DVD bajakan juga rupanya. Iya. Nggak DVD resmi gitu. Iya. Makanya agak aneh kok burik ya kualitasnya. Itu ciri dari kualitasnya kalau itu tuh Iya. burik ya. Tapi kan dulu nggak tahu. Harganya gimana? Murah juga? Murah. murah. Belasan. 10.000-an. CD asli juga kayak belasan aja. Iya. Jadi ya udah. Itu koleksinya banyak gak tuh? Kalau CD? Dulu enggak aku sih yang ngoleksi. Ada bukunya malah, tau gak sih? Buku koleksinya gitu. Iya, yang banyak gitu bertumpuk Iya. gitu kan. Iya. Yang reslet, ada Ada yang resletnya. begitunya. Temanku kayak binder gitu punya dia. Nah, ya gitu. Temanku, aku nggak ada kan dulu karena aku nggak punya DVD. Jadi dia punya kan DVD player, dia ngoleksi itu. Penasaran sekali, kadang itu minta beliin, jadi kasetnya punya aku putar di punya dia. Gitu. Ya. Cerdik ya. Nggak tahu, Ya, kita nggak tahu. Bajakan rupanya. Masih kecil. Masih kecil, Ternyata bajakan. Oke. Tapi menurut kalian ya gitu lebih enak nonton di website legal gitu atau di resmi kayak Netflix gitu? Kalau dari soal kualitas gitu kan. Kalau dari kualitas jelas yang resmi. Iya, Resmi. setuju. Betul. Karena Dan kalau mungkin dari aku, karena kalau dari aku yang bajakan itu ternyata kadang nggak sesuai ekspektasi gitu filmnya. Kadang subtitlenya itu. Subtitlenya lucu. Subtitlenya Tahu lucu apa itu? Selain nasi cumi hitam Pak Kris, ada lebah ganteng. Wah, itu. Iya itu. Dan Pamornya. link
Ya, Dan link-link link-linknya lainnya. ya. Ada. Ya, Kopi. promosi Oh, iya, iya. situs-situs Promosi yang judol yang nggak ilegal itu kan. Dan emang pernah ada yang ngunjungin nasi cumi hitam Pak Kris, mereka masih jualan sampai sekarang. Iya. Oh Beneran ya, ada ada? kemarin ada konten creator makanan gitu lah pokoknya Iya. yang ngunjungin Datang betulan dia ke nasi cumi hitam Pak Kris itu. Iya. Terus belum lagi pop up iklannya. Wah, Waduh. Iya lagi, Dipencet Malah itu beranak keluar mulu. lagi. Iya, malah keluar Tau ke nggak? yang lain. Iklannya tuh beranak. Itu dia. Ya, itu sih keluh ini suka duka nonton film bajakan. Tapi tetap dilanjutin ya. Iya. Tetap dilanjutin tuh. Sebelum Demi film. sadar. Sebelum sadar. sadar. Lanjutin cerita gue tadi, setelah gue survive di dunia film yang sebagai penonton film yang nyarinya tuh di situs bajakan. Tapi selain LK21 ada Telegram juga kan. Nah gitu. Udah ada Telegram. Lebih expert lagi ya. Lagi pengen gratisan ya bukan nih Mas Nanda nih. Aduh ketahuan nih. Ada satu video yang menyadarkan gitu. Nggak satu video deh, beberapa video yang menyadarkan dari aktor-aktornya sendiri yang ngomong kayak Jeffrey Nicole gitu atau Iqbal Ramadan. Oke. Waktu mereka lagi gala premier ya? Ya, Galprem film sebelum gitu. filmnya liris gitu. Ya. Ya. Yang mengecam gitulah para penonton dan para penyedia, para penyaji situs bajakan, baik penyaji atau penonton itu melanggar hak cipta dan melanggar undang-undang. Dan dari segi dari sudut pandang agama itu juga tidak halal gitu. Iyalah, Berdosa jelas karena itu hak orang lain. Ngambil rezeki orang. Iya, yang kayak harusnya gitu. mereka dapat uang, kita malah, Iya, malah kita gitu. Jadi gunain nggak halal seenaknya. gitu. Betul. Ada perasaan bersalah gitu gak sih pas nonton? Sambil nonton gitu tiba-tiba kayak ngerasa kayak, ih gue salah banget deh kayaknya nih. Apa gue out aja tapi seru nih gitu. Aku kayak gitu soalnya. Gue Pasti kayak gitu sih. soalnya. Gitu. Pasti. Tapi cuman lambat laun ingat lagi kalau mereka tuh udah kerja keras loh bikin film ini, nggak mudah loh gitu. Iya, Lambat laun ingat, jadi ya tahanlah nafsunya gitu. Betul. Ditahan nafsunya buat nonton dan ya udah kalau belum sempat ke bioskop atau nggak punya duit tunggu aja waktunya nanti diupload di situs resminya kayak Netflix atau di Disney Plus Hotstar gitu. Ya, setuju. Kalau dikait-kaitin gitu kan, kita nih kan tuntut nih menjadi pelajar Pancasila gitu kan. Ya, betul. Nah, kalau misalnya kita bahas Bridging-nya tadi bagus. topik kita ngobrol generasi Ya, Z, Pancasila dan internet. Kalau dikait-kaitin kayaknya kita nih dah tidak lagi pelajar Pancasila kalau kita sering-sering kayak gitu Iya, kan. Aduh. Nah, kalau aku mikirnya itu mungkin di sila kedua. Sila kedua ya Mas ya. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gimana sih adab kita gitu ketika orang lain susah-susah gitu kan. Malah kita Susah-susah seenaknya untuk bikin film tuh siapa sih yang pernah nggak kalian lihat proses syuting gitu kan yang dari pagi ke pagi lagi malam ke malam Iya lagi sih, mereka iya. capek Dari gitu mental kan. aktornya Iya, juga kan. hitungannya jam kerjanya nggak normal itu. Iya. Iya. Kalau misalnya nanti semua orang punya pikiran kayak kita nih, kayak nggak punya uang, nggak punya apa, nunggu rilis di situs bajakan, otomatis mereka pas ini tayang filmnya itu pasti nggak banyak yang nonton gitu. Iya, kan. iya, Iya. Kesian aja sebenarnya. Kayak pernah ada tuh film Rapatar budgetnya gede katanya kan bikin film Rapatar kayak Raffi Ahmad kan budgetnya gede, rupanya ekspektasinya nonton nggak capai jadi nggak nggak ke sampai berapa ribu gitu. Iya nggak sampai ke break even point untuk usaha dia gitu. Itu materi mata kuliah. Kewirausahaan banget sih. Banget nih. Break even point Bagus loh. dihitung juga. Genuine loh bridgingnya. Nggak, jadi di mana sih adab kita ya sebagai pelajar Pancasila gitu kan, nggak menghargai karya orang lain gitu kan, nilai sisi kemanusiaan kita nggak ada gitu. Berarti ini tuh aspeknya kayak lebih ke melanggar gitu lah ya. Iya. Melanggar sila. Nah, kalau dari segi undang-undang sendiri ini ya, menurut artikel dari hukumonline.com gitu. Yang dilanggar itu yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Isi dari pasal 9 ayat 1, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya gitu. Jadi kita merugikan secara ekonomi para produser film gitu. Mulai dari aktor, kru-krunya, Setuju. itu merugikan mereka gitu. Terus selanjutnya masih di undang-undang yang sama 28 2014 di pasal 113 ayat 2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun
dan atau denda paling banyak 1 miliar gitu. Jadi bisa dibilang subjek yang dikenai denda ini itu adalah yang pertama penyedia situs, dan pasti penyedia situs tuh punya rekan hacker gitu. Kalau nggak hacker pasti kayak, ini nggak boleh nuduh sembarangan sih. Cuman kan dari file produser filmnya itu ditransfer ke bioskop-bioskop, mungkin ada yang usil, ada yang jahat. Tanda Bocorin lah ya. Bocorin lah gitu ya kan. Ya. Cuman merasa kayak kesian aja gitu. Mereka nggak punya empati apa gitu kan. Ya kan? Betul. Belum lagi nasib yang aktor bayaran. Ya. Itu kan kecil banget. Figuran gitu. Iya. Kita dengar-dengar kan tuh bayarnya kecil kan. Maksudnya cuma berapa sih? Kecil tapi posisi mereka penting. Iya penting. Nah itu tuh seharian gitu loh. Iya, Nah itu aku juga nggak tahu tuh gimana tuh ya kan ya. Ya. Lebih mungkin gimana sih ya kedepannya gitu kan di era internet gini, kita ini kan akses internet tuh bisa dari mana aja gitu. Kita tuh kayak mau membasmi itu agak susah gitu kan. Mungkin kedepannya cara kita tuh ya kayak tadi kan kita dah beberapa udah banyak yang sadar gitu kan. Udah sadar. Untuk ya kedepannya kalau misalnya nggak sanggup nonton, nggak ada waktu, kita itu ya nonton di situs resmi gitu kan, yang udah ada kerjasama, yang mereka itu kasih royalti ke produser filmnya gitu kan. Jadi kalau menurut aku salah satu cara untuk membasmi atau mengurangi lah intensitas dari situs-situs bajakan ini ya dari kitanya masing-masing gitu yang nonton gitu kan, supaya jangan memberi ruang lah untuk hal-hal seperti itu gitu. Berarti dengan tipsnya kita ya sebagai mahasiswa kan ya, kalau misal tadi kan kita bilangnya Pelajar Pancasila. Iya, pelajar Pancasila mau nonton tuh keinget uang aja gitu, sayang uangnya dan segala macam kan. Berarti tipsnya nih kayak nabung dulu lah ya buat beli-beli kayak situs-situs resmi kayak Netflix. Kalau memang suka menjadi suatu hal yang favorit bagi kita, dan kita respect gitu sama yang sudah memproduksi. Ya bener, soalnya mereka udah effort ya. Yes. Kita cuma tinggal nikmatin gitu. Betul. Sudahlah kita nikmatin, terus kita rugiin pula mereka. Jadi kita punya hobi pun harus kayak peka gitu kan terhadap apa yang kita pengen gitu kan. Ya. Nah oke. Nah terakhir nih deh pertanyaan, karena udah lama juga nih kan waktunya udah jam segini. Pesan apa aja sih yang ingin kalian sampaikan ke pemirsa nih, ke teman-teman semua yang akan nonton podcast ini terkait hal ini? Mungkin dari aku sendiri ya. Tadi kan udah dijelasin sama Nanda gitu. Kan udah ada undang-undang terkait tuh, ada dasar hukum positif yang mengikat kalau misalnya terkait dengan hak cipta itu tadi udah dijelasin belum, ada nggak ancaman gitu kalau misalnya kita ngelakuin hal-hal kayak gitu kan. Karena kan dasar hukum tuh yang paling kuat gitu kan. Mungkin dari Nanda tadi ada nggak disampaikan dari situs websitenya apa sih ancaman kalau misalnya kita nonton film bajakan? Karena kan kayak gini kan, yang bikin kita jadi nggak takut gitu kan, kayak tadi merasa bersalah nggak atau apa gitu kan, karena nggak ada yang tegasin kita gitu kan, kita nggak takut gitu. Kita nggak takut. Ya kayak contoh kalau kita misalnya kalau terang-terangan mencuri gitu kan, dihukum atau apa, disabet ya gitu kan. Ya sementara ini kita nggak ada ini yang kayak misalnya kalau aturan hukum itu kita tuh nggak pernah belum diseret ke meja hijau dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya kan ada dasar hukum positif. Kalau misalnya dari pengelola film atau produser film yang mau membawa kita, sebenarnya itu bisa jadi ancaman bagi kita gitu kan. Mungkin dari aku mau disampaikan ke teman-teman, kalau misalnya nonton film tadi sabar dulu. Kemudian kita nih pelajar Pancasila ini, kita punya dasar hukum dan sebagainya gitu yang mengatur kehidupan kita bernegara. Jadi kita harus takut lah akan hal-hal yang seperti itu, karena kita berpegang teguh pada undang-undang gitu. Jadi nanti ke depannya kalau misalnya mau nonton film itu usahain yang legal-legal aja lah gitu. Oh iya benar deh. Jadi bukan hanya kesadaran dari kitanya sendiri, tapi juga takut lah ya, takut akan ancaman hukumnya itu seperti apa. Yes. Oke. Tapi aku nanya lagi deh, ini menarik deh. 3 film favorit deh.
Tapi Mulai nontonnya dari mana iya 3 film favorit yang mau kalian tonton, Tapi nontonnya jangan di situs-situs yang kita nih. Kalau yang Siap, udah aman. ditonton boleh Yang nggak? yang udah boleh, boleh. boleh. Yang Iya. udah aja dong. Kan Oh, yang udah udah aja ditonton. dong. Ya udah dong. Iya. Gimana mau Tapi jadi iya. favorit kalau belum ditonton? Tapi misalnya kalau misal mau nonton Iya. film favorit lagi jangan di situs-situs ilegal ya guys ya. Aduh, oke, udah siap, nih siap. kita udah ngobrol-ngobrol panjang nih. Aduh gimana ya? Oke. Dari mana? Dari mana nih? Gimana Oke, nih? 3 Tadi ya. hobinya nonton film ada ya. 3 ya. Pertama itu Gifted. Gifted. Tahu nggak? Pada tahu nggak? Siapa aktor yang terkenal? Chris Evans Oke. Oh, sama McKenna Grace-Full, tahu nggak? Pokoknya yang paling terkenal ya Chris Evans lah kan, Captain America. Pokoknya ceritanya nggak boleh spoiler ya, nggak iya boleh juga. spoiler. Betul, setuju. Ini tentang drama sih, drama ambil hak asuh anak, Oh merebut iya. merebut iya, hak asuh tahu anak. aku. Ya, Oh Chris Evans ayahnya. nggak bukan ayah, paman. Oh pamannya. Ya pokoknya ada lah ceritanya, sedih. Baru lihat. Dia mau Bagus jadi juga. ayah, jadi paman Bagus juga cocok filmnya. kok, gitu. Filmnya juga lumayan family friendly lah. Dari IMDb ratingnya 7,6, harusnya bagus. Ya emang bagus, makanya aku suka nih. Jadi top 3. Recommended Kedua, ya, ya benar, recommended guys. Ini yang kedua ini bagus banget. Everything Everywhere All at Once. Itu setuju. Bener kan? Tapi aduh aku minta maaf karena kemarin aku nontonnya itu bajakan. Udah diketahui aja semua nih. Duh, everything. Aku nyebutnya EEAAO aja deh, kepanjangan soalnya. Itu dari produksinya A24 kan. Ya. Itu bagus lah tentang multiverse. Aku fun fact-nya aku dengar juga dari film itu mereka yang tukang edit itu cuma 2 orang pakai Adobe After Effects ya. Kayak budget mereka tuh kecil tapi bagus, tapi filmnya bagus banget. Terus katanya mereka juga newbie gitu loh. Iya. Iya kan? Iya bener. Nah Dan itulah yang itu- bikin aku suka sama film itu. Dan juga itu dapat banyak kritik positif banget sih Ya. karena katanya konsep multiverse itu sangat rapi gitu. Ya bener. Ya, setuju. Irsal mengakui nonton film bajakan takut loh. itu kan waktu Tapi kan belum kita tahu. udah evaluasi, Ya, kita udah iya, sadar nih, evaluasi. kita udah sadar. Evaluasi nih. Siap. Kita udah Baik, breakdown kedepannya- banget nih. Iya. Kedepannya kan. Karena kan Everything All at Once itu udah ada di Netflix. Iya. Oh iya. Nanti ke depannya bisa nonton. Bisa nonton. Netflix juga nggak mahal-mahal kali ya sekarang langganannya kan. 1 bulannya berapa? 54.000. Ya 54.000. Ya. 54.000. Dia Main. ada yang premium, ada yang biasa. Yang Iya. paling murah 54. 54. Setuju. Minta maaf lah teman-teman. Pokoknya itu dosaku di zaman dulu Iya, gitu. kita minta maaf juga Iya, nih itu ya. maaf dulu. Oke, film Terakhir dari aku film Flow. Itu film animasi. Kucing. Ya bener. Ah, iya, Itu filmnya Baru-baru ini loh itu. Tahun lalu iya, ya? Tahun lalu. tahun lalu. Filmnya unik. Yang nggak ada suara itu. iya. ya? Cuman Bukan maksudnya suara, yang nggak ada no dialog, no dialog, sama dialog. sekali nggak ada dialog. Isinya cuma hewan-hewan, tapi bagus. Iya. Mereka juga fun fact-nya cuma dikerjakan oleh newbie, bukan, pakai aplikasi gratisan Blender ya, pakai aplikasi Blender. Ya, Keren. like pokoknya rapi lah di film itu. Aku suka juga. Kayak Jumbo nggak? Wah, Jumbo Kayak Jumbo nggak? itu beda. Itu beda. katanya banyak itu. Apa sih dari segi grafiknya udah beda. Udah beda. Jenis apa ya? Ya jenis animasinya udah beda. Jenis animasinya beda. Tuh. Kayak itu aja sih dari aku. Mantep. Udah jadi genrenya sukanya apa nih Mon? Animasi, thriller apa ya? Semuanya sih Semuanya kayaknya ya, ya. Semuanya masuk. Romcom, romantic comedy. Nah itu tipe aku Oh. gitu, guys. La La Land sih kalau romcom. La 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 Land komedi Iya. ya? Komedi banget ya. Itulah pokoknya. Aduh. Oh kalau gitu La La Land. karena hostnya udah mancing, boleh dari host dulu dong 3 film favorit. Iya ya. Iya ya, dia Kalau tadi aku sih- dia tadi ngomongin kita terus loh. Iya, nggak pernah nanya host. Ada dari tadi. kalau aku Coba sih host. banyaknya romantic comedy ya. Soalnya aku kayak nanya ke teman-teman tuh kamu suka film apa, genre apa? Nggak ada gitu. Yeah. Jarang gitu yang romantic comedy apalagi yang Yang pertama. cowok. Gimana tuh? Loh. Oh, aku ya. kirain alasan kamu nggak suka romantic comedy. Terus. Yang pertama La La Land sih. Karena itu kan musikalisasinya juga Iya. kan udah mantep banget apalagi siapa namanya aktornya tuh aduh. Ryan Gosling, Gosling Emma sama Stone. Emma Stone. Emma Tuh, udah Stone. cocok sih mereka. Terus yang kedua Clueless. Nah itulah pokoknya. Kayak pernah denger. Iya Clueless lah tentang
manja gitu, spoiled child gitu intinya. Terus yang ketiga bukan romantic comedy sih, tapi Harry Potter tuh film kan ya? Ya. Movie series Movie tapi series lah ya, nggak tapi apa-apa film lah, juga. masukin Iya. juga lah. Terus itu, udah deh gitu. Paling aku Karena sih itu kalau ya. udah Harry Potter, Ya, nggak ada nggak bisa milih salah Iya, satu. makanya. Filmnya 7. Banyak Harus sih, gitu gitu. kan. Gitu. Banyak. Dia kayak ada sambungan-sambungannya gitu kan. Ya sih. Mungkin dari Nanda. Nanda? Oke. Dari kalian berdua tadi tuh gue agak kecewa sih karena tidak menyebutkan satupun film Indonesia. Cuman nggak apa-apa. Aduh. Karena industri film kita memang umurnya belum sepanjang Ya, kita industri film kategorikan yang aja udah- 3 film favorit di West, favorit Indonesia. Panjang. Dari gue pribadi ya. Panjang nanti Dari ceritanya. Nada dulu. Kita cuma Indonesia satu kok, dari guys. satu dari 3 film yang bakal gue sebut dari Indonesia gitu. Apa tuh? Untuk yang pertama film favorit ya, itu sama kayak Kiva tadi, mirip-mirip Harry Potter. Dia tuh kalau Kiva kan 7 film. Ini trilogi, jadi nggak bisa milih salah satu. Tapi trilogi The Maze Runner. Oh, The Maze Runner. Oh, aku Iya. tahu. Keren, itu keren aku tuh. nonton Keren, itu asli. di Global TV. Iya, pernah, emang TV pernah. ya? Iya, Di di TV. TV. Itu kan resmi dari Iya, resmi iya. saluran resmi. Nggak apa-apa. Tapi tetap aja sih iklannya itu kalau di TV. Ya, karena di TV ya kita Iya. Iya. Di TV tuh kalau TV tuh kayak apa ya? 15 menit terus Ya, iklan gitu kan ya? Kalau di blog, kalau dia nayangin blog office atau apa, box office gitu Iya, kan, iya. ada ini serial khusus mereka kan, box office mereka, itu iklannya nggak lama sih biasanya. Paling Iya lama. bener, Terus kerasa. biasanya di sebelah kanan bawah ada timer azan. Ah, Iya, iya ya. Azan subuh ya. Iya. Dan subuh dan zuhur tuh ada tuh di situ. Nah, kenapa gue suka film The Maze Runner? Karena itu yang pertama, gue akan selalu suka film-film yang isinya tuh pemeran-pemerannya tuh anak muda gitu. Karena orang tuh akan suka film yang relate sama mereka gitu. Makanya kalau mirip-mirip Maze Runner, kalau series gue suka Stranger Things gitu. Isinya anak muda semua gitu. Dan ada konfliknya itu sih. Terus kalau Maze Runner ceritanya unik dan itu diadaptasi dari buku. Itu sih. Itu buku film-film yang diadaptasi dari buku rata-rata ada yang seru ada yang enggak sih. Cuman yang udah gue tonton selain The Maze Runner itu ada Percy Jackson. oh iya. Percy Jackson and the Olympus bla 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 gitu. Itu film tentang anak-anak dewa gitu. Ya, Itu seru juga. Di sekolah-sekolah gitu kan. Iya, iya, iya. Kayak Harry Ada- Potter dikit-dikit lah. Ya, mirip Harry Potter dikit-dikit Percy Jackson. Itu ada bukunya. Nah, bedanya sama orang-orang mungkin ada orang yang buku dulu terus ketika lihat filmnya excited. Kalau dari gue pribadi karena yang diakses tuh laptop duluan ya. Buku-buku agak jarang dulu. Jadi emang film dulu. Jadi tahu filmnya dulu baru ketika udah lagi pengen baca buku, oh di Gramedia masih majang ya ternyata Percy Jackson, baru dibeli gitu. Nah, itu film pertama. Sama. Oke, itu film pertama ya. Yang kedua itu dari MCU, Marvel Pasti Cinematic sih, Universe. semuanya tuh. Nah, itu nggak bisa Gitu. disebutin semua, harus satu harus satu. Iya, satu, Banyak lah. satu, Oh, banyak tenang, kali tenang, nih. tenang. Kalau MCU karena filmnya banyak dan bukan tipenya trilogi atau tetralogi kayak apa sih? Heptalogi kayak itu. Kayak Harry Potter tadi itu bisa disebutin satu film yang paling favorit di MCU adalah Captain America Civil War. Gitu. Nah, film yang kedua favorit sama ketiga favorit ini tuh mirip gitu. Karena dia ada musuh atau villain yang sangat-sangat cerdas dalam mengatur konflik di film itu gitu. Kalau di Captain America Civil War itu karakternya adalah Zemo. Zemo, villain-villain yang kuat secara motivasi itu pasti bagus nanti filmnya gitu sih yang gue lihat gitu. Zemo itu tuh kan kalau kalian tahu Marvel kalau kalian tahu Avenger itu kan dia tugasnya untuk menyelamatkan bumi dari ancaman luar kan. Iya benar. Gitu. Tapi Zemo itu adalah korban dari Avenger itu sendiri. Karena mereka pernah nggak sih kita mikir superhero tuh kalau lagi perang Mikirin orang lain. ada iya gitu. Nah, Zemo tuh gitu. Keluarganya tuh meninggal gara-gara ini nuklirnya Tony Stark kalau nggak salah ya. Gara-gara perang di New York dari serangan Loki gitu. Itu Berarti motivasi Oh, yang dari film Avengers yang pertama itu ya? karakternya Yes. mirip Bucky Barnes itu. Bucky Barnes. Agak mirip sih, iya.
Tapi Bucky Barnes juga main di Civil War itu. Iya. Tuh. Intinya Zemo tuh sangat-sangat cerdas sebagai villain itu. Itu villain yang paling gue suka di MCU. Jadi recommended lah ya. Recommended untuk ditonton ulang karena itu film lama sih. selanjutnya? Tuh. Yang terakhir adalah dari Indonesia. Boleh nggak kalian tebak biar menarik? Dari Joko Anwar. Yes sir, yes sir. Film Apa itu? action deh. Aku lupa namanya. Apa Sutradara terbaik genrenya apa nih? Joko Boleh nggak? Anwar. Genre superhero. Udah gue sebut ya. Gundala. Udahlah. Oh, Nah, sebelumnya muka untuk Bumi Langit Iya, Unif Bumi apa? Langit Bumi Unif. Langit. tapi sayang sekali turut berduka karena Bumi Langit sekarang Bumi Langit Cinematic Universe sedang tidak baik rumah produksinya. BTW guys, ini sisa beberapa menit lagi ya. Loh, Jadi oke. Oke, panjangin aja. Oh, iya 6 menit. Gimana tuh Nan? Langsung lanjut. Irsal aja deh. Boleh. Aku mungkin singkat-singkat aja ya. Iya. Ini genre film bukan genre apa film-film yang aku suka itu ya. Mungkin kalau dijebutin satu-satu banyak sih sebenarnya aku suka gitu. Aku mungkin kalau terkait dengan superhero suka. Cuman ya kalau dari MCU dari hero-hero yang lain itu kayak yang pasti menang itu kayak aku kadang nggak suka nontonnya kecuali satu. Iya. Aku menolak semua film MCU kecuali Spider-Man sekarang karena Spider-Man kan masuk universe MCU gitu. Jadi aku Spider-Man itulah yang suka dari MCU. Mungkin itu pertama. Mungkin untuk film kedua itu dari mungkin teman-teman tahu genre sci-fi yang paling menguasai sutradaranya adalah Christopher Nolan. Oh ya. Aduh, Betul. master. Aku paling suka banget sama film-film Nolan itu pokoknya. Apa tuh? Iya. Sebutin dong. Satu aja lah ya. Iya. Tenet. Yang Oh, film Tenet. Harry Itu Styles. yang banyak balik-baliknya itu. Harry Ya, Styles itu ya. yang Reverse-nya banyak looping time itu, Looping itu. banyak. Iya. Pertama kali pembuka aku suka sama Christopher Nolan itu karyanya yang itu Interstellar. Iya. Tapi ternyata Tenet lebih baik dari Interstellar. Dan menurut aku karena banyak yang pemuja Interstellar tuh nggak mau dianuin gitu. Iya. Tapi Iya, dari bener semua sih. keseluruhan aku lebih prefer ke Tenet sih. Kemudian yang film tentang main tuh lupa aku judulnya yang dia ke suatu Iya. lupa lagi judulnya pokoknya ada pokoknya gitu. itulah. Pokoknya Pokoknya karya-karya itu. Nolan itu suka lah gue pokoknya semua. Kemudian terakhir nih film terakhir mungkin supaya yang mengingat waktu sebagai itu aku mau masukin lah satu dari Indonesia. Mungkin ini sebenarnya series sih sebenarnya. Kalau kayak ini bukan film movie gitu. Apa yang karya terbaru Joko Anwar yang Oh, Nightmares and Daydreams. Joko Anwar, Joko Nightmares Anwar, and Nightmares and Daydreams. Daydreams. Agree. Nah, itu dari Indonesia sih. Saya itu kalau horornya mungkin aduh banyak ya aku sebutin semua jadi enggak tiga jadi ya. Udah banyak nih ya. Udah berapa tadi? Apa namanya itu Pengabdi Setan. Sama sih kalau bagus versi sih. Indonesia aku juga Iya, aku juga sih Pengabdi Pengabdi Setan Setan. bagus. Soalnya best banget sih dia, berkualitas. ya Iya. horornya tuh berkualitas, Iya. rapi Yes, deh yes, pokoknya. Iya. Rapi. Satu lah lagi lah supaya Ya, boleh, banyak banget sih kalau dibilangin Masih ada suka waktu kan? 3 tuh nggak bisa. Oh, Nggak bisa gitu kalau dibilangin cuma 3. Aku mau rekomendasiin satu dari Korea itu Fabricated City. Itu film Oke lah. Mantap. mind blowing lah bagi aku gitu. must watch Drakor ya, ya. must Oke, watch. pemirsa silakan menonton yang disebutkan tadi. Recommended Dan semua. ingat sebagai penutup tolong sekali hargai rumah Karya. produksi semua film yang ada gitu. Betul. Oke. Ya. Jadi itu ya guys ya, kita udah bahas panjang nih soal Pancasila dan internet, khususnya pembajakan film, dan kita generasi Z bagaimana mendangkapinya. Tentunya tadi kita juga udah saling mengakui Ya. tapi ya di Dosa-dosa samping masa ya lalu. dosa-dosa masa lalu, tapi di samping itu kita juga sadar akan kesalahan kita dan ingin memperbaikinya. Tentunya kita berharap juga pemirsa-pemirsa di rumah, teman-teman sekalian bisa Belajar Pancasila. banyak-banyak belajar Pancasila, banyak belajar dan ngambil hikmahnya tentang ini. Dan itu aja sih kalau dari aku. Tapi aku ada jargon nih di kita. Kalau misalnya kita bilang ngopi, kita kayak ngomong cihuy gitu ya. Oh. Oke. Yuk. Penutup. Ngopi, cihuy. Nah itu ya. Sekian dari aku, Arsifa Diwa Zahra, dari Irsal, dari Nanda dan dari Mona. Terima kasih guys. Say hi to kamera. Ya, kamera 1 2 3. Say bye. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ingat jangan nonton film bajakan lagi. Mantap. Bertobatlah. Betul.
sebagai government pelajar is Pancasila. watching, oke? The government is watching. Governmentnya kucing. Oh iya ya, government itu Governmentnya. paling berpengaruh lah ya Betul. untuk soal film bajakan itu. Betul. Blokir. Udah tutup belum sih? Nah, udah nih, udah nih. Beberapa udah. Udah nih. Iya. Oh ya udah. Lepas. Udah, alhamdulillah. Kontek ya. Alhamdulillah ya Allah. One take gak tuh? One take lah ya. Mantap, keren. Keren lah. Ngobrol ngalur ngidul aja. Ya, alhamdulillah. Tapi aman lah tadi ya. Aman. Harusnya aman sih. Tinggal ngeditnya aja berarti. Aman. Ngobrol Bye. Ngobrol tersantuy. Selesai sudah.